Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai yang paling dahsyat, terdahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, amin, hanya
Yes, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang kami rindukan Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Keberadaan kami Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat cuaca hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang berkumpul di tempat ini hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau melihat setiap hati kami Bapak. Dan kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau memanjatkan doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak buat kota yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kami Tuhan. Wilayah yang harus kami doakan setiap hari Bapak. Biarlah Tuhan ada perkenanan-Mu atas kota Jakarta Tuhan. Kami berdoa Bapak biarlah lewat pemimpinnya Tuhan. Engkau berkarya atas kota ini Tuhan Yesus. Biarlah ada keamanan Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan di kota kami Jakarta ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau terus bangkitkan kota ini Tuhan. Bangkitkan perekonomian, bangkitkan penduduknya Tuhan. Boleh menjadi pemenang Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan Yesus. GPI Jalan Gatot Subroto Tuhan. Dan gembala pembina kami Tuhan Yesus Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Bapak. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi beliau Tuhan. Dengan visi misi yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini terus Kau bawa Tuhan naik Tuhan Yesus. Terus Kau utus Tuhan membawa api Pentakosta ketiga-Mu Tuhan Yesus ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ada pengurapan-Mu yang khusus Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan atas karayon kami Tuhan Yesus. Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini terus Kau urapi sebagai gembala rayon Tuhan Yesus. Dan setiap gereja-gereja yang ada dalam rayon 1G Tuhan hari-hari ini Tuhan boleh bergerak bersama-sama Tuhan Yesus menjangkau setiap jiwa Tuhan. Sehingga everyone boleh bertemu secara pribadi dengan Kau Tuhan Yesus. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan beliau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat hamba-Mu. Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo Tuhan. Tuhan, kami percaya gereja ini ada karena Engkau Tuhan yang membukanya Bapak. Dan biarlah Tuhan ada urapan-Mu atas gembala kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang terus tuntun setiap langkahnya Tuhan. Engkau yang akan terus menuntun gereja ini Tuhan Yesus untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan, menjadi lumbung-lumbung-Mu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Engkau yang urapi Tuhan setiap Engkau yang mengutus beliau dimanapun beliau melayani hari ini Tuhan Yesus. Ada kuat kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Shalom Indonesia, kami percaya Tuhan ada perkenanan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Ada tugas yang kami emban Tuhan sebagai bangsa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami percaya lewat Indonesia Tuhan bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus, beserta setiap pemimpinnya Tuhan, setiap jajarannya ya Bapak, dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biarlah Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa Tuhan, pemimpin yang akan Kau pilih Tuhan Yesus adalah pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang Pancasilais Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan atas hamba-Mu yang Kau utus untuk berbicara di tempat ini hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Slamet Agung Wicaksono Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang kami dapatkan hari ini yang kami bawa pulang dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi berdoa buat anak-anak kita. Ayo anak-anak angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semuanya angkat tangan. Ayo semuanya angkat tangan. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan.
Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka generasi penerus kami Tuhan. Pagi ini aku minta belas kasih-Mu, pengurapan-Mu turun Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan mengasihi. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan. Engkau yang memiliki mereka semuanya. Mereka berharga di mata-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami orang tua hanya sebagai alat-Mu, tempat untuk Kau menitipkan, membesarkan mereka Tuhan. Sebab itu jadikan kami orang tua yang menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini, berkati anak-anak ini. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Berkati Tuhan. Dari masa kecilnya biarkan mereka mengenal Engkau. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi pemimpin pada masanya nanti. Biarkan otoritas wibawa ilahi-Mu menyertai mereka Tuhan. Berikan pertumbuhan yang sempurna. Dan Roh-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Bapa terima kasih. Berkati setiap papa, mama, orang tua, para wali. Yang membawa mereka ke gereja Tuhan. Perhitungkan iman mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan semua yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan sekolah minggu kami dalam tangan-Mu. Berdaulatlah Engkau Tuhan, biarkan Kau sendiri yang menyertai setiap guru-guru ketika mereka mengajar setiap anak-anak ini Tuhan. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah minggu kami. Haleluya, yang sepakat sama-sama katakan, amin. Ayo kembali lagi. Haleluya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan bersama-sama Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat,
iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kasih sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita? Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Sorakan sama-sama dengan saya. Yang mau menari buat Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Sorakan bersama dengan saya, haleluya. Sorakan sekali lagi, haleluya. Kami mau mengangkat suara kami Tuhan, untuk memuji kebesaran-Mu. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Sorakan sama-sama. Yes. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Dahsyat di tempat ini. Sama-sama sorakan. Haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu. Menari, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu. Puji, amin. Tanggalkan bebanmu. Katakan kiri kananmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yo, gerakkan kaki, menari, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab siapa? Yes, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak
sukacita surga nyata penuhiku. Yes, woo. Pap, pap, pap. Nyanyikan sama-sama. Pap, parang, pap, 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 parang, pap, 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 parang. Tanganku ku angkat padamu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur sebab Dia baik. Kaki lompat buat Tuhan. Woo! Sebab rahmat-Mu. Lagi tanganku, tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Lagi, sekali lagi. Tanganku, tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 bersyukurlah sebab Dia baik. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Anugerah-Mu sungguh mempesona setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau lakukan bagi setiap kami. Segala yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang besar. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
Saudara saja naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh. Amin Tuhan. Ini kami mengakui kebesaran-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama nyanyikan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari yang pria saja naikkan pujian ini. Tuhan, yang pria saja, yang wanita boleh berdoa. Makasih Tuhan. Ralabashandar alabaya. Yes, Kau ajaib Tuhan. Ralabaya ralabashandar. Sekarang gantian, yang wanita saja, yang pria boleh berdoa. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Sungguh di karyanya mempesona setiap kita. Terima kasih. Bersyukur untuk kesehatanmu, bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, bersyukur untuk nafas hidupmu. Bersyukur untuk setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Bersyukur untuk keluargamu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk orang tua. Bersyukur untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab itu kami mengangkat suara kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami balas syukur. Terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Ya la basyanda la lamu. Ya la basyikala la baba baba baba. La baba 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 basyikala la bayar la basyanda la la. Ya la bayar la bayar la bayar la bayar la. Tetap naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup setiap kita, percayalah Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yes Lord, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, kami tetap bersyukur di hadapan-Mu. Sebab sungguh anugerah-Mu mempesona setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh sekali lagi sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Bersyukur. Bersyukur setiap apa yang Tuhan buat dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari sembah Dia. Ucapkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh baik atas hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus bersyukur apapun permasalahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan berkarya lebih lagi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Terima jamahan Tuhan. Terima pelukan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yes. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is the Lord some God. Our God is the Lord some God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Some God. From heaven above with wisdom, power, love, our God is an awesome God. Ya Tuhan yang berkuasa, Dia memerintah dari surga bagi setiap kita.
you Jesus. Haleluya. Mari bebaskan terus roh kita untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Saya merasakan kasih Tuhan turun atas kita. Bahwa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan. Thank you, Lord. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Jangan sampai kita menutup diri di dalam Tuhan. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biarkan sampai ke belakang Tuhan, Engkau jamah setiap kami, merebut hati kami ya Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya, amin.
kami yang lemah dikuatkan di tempat ini Tuhan. Menyatakan kebesaran-Mu. Engkau Allah yang hidup. Dasarku berharap, Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia katakan, kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya, Haleluya. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Panggilan-Mu. ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Rasanya tak ingin berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapak terima kasih. Biarkan kami yang ada di tempat ini mengalami perjumpaan semuanya dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah tetap sama dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak kami mau Tuhan Kau bawa lebih dalam lagi. Berkati kami, jamaah kami Tuhan. Bahwa kami memiliki pengenalan secara pribadi siapa Engkau Allah yang kami sembah. Bapak terima kasih berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bapak sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarkan pengajaran yang daripada-Mu Roh Kudus itu saja yang boleh kami dengar. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Bapak terima kasih dan tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati sama-sama, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu. Shalom semuanya Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Ayo kita buka firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Yeremia pasal 9. Ayat yang menjadi rema buat gereja-gereja Tuhan di dalam penggembalaan Pak Niko. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Saya rindu kita semuanya boleh membaca ulang karena kita sudah sering membaca ayat ini Bapak Ibu. Sudah semuanya kita baca sama-sama ya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, judul dari ayat ini kalau Bapak Ibu baca judulnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Bapak Ibu setuju gak dengan judul itu? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Setuju Bapak Ibu? Loh kalau setuju berarti harus mengalami, betul gak Bapak Ibu? Bahagia itu rasa, betul? Kalau Bapak Ibu buka di penjelasan KBBI, bahagia itu rasa tentram secara jasmani dan rohani. Mengenal Allah. Bapak Ibu mengalami itu? Bapak Ibu merasa enggak tadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada sesuatu yang menggerakkan roh kita, menyembah Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Artinya gini loh Bapak Ibu, minimal ada dua. Kalau pengenalan Allah itu adalah kebahagiaan manusia, berarti boleh saya bilang pengenalan Allah itu adalah fase tertinggi manusia mencari Tuhan. Setuju enggak? Agama, kitab suci ya. Kitab suci itu akan memberikan pengenalan akan kita, petunjuk bagi kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus namanya. Bagaimana ajarannya, apa perintahnya, apa larangannya. Kitab suci. Kalau kita hanya membaca sekedar kitab suci, hard copy Bapak Ibu, sekarang jarang ya bawa kitab suci, Alkitab dalam bentuk kertas gitu ya, semuanya udah elektronik semuanya. Itu tidak akan membuat kita kenal Allah. Karena ketika kita pengenal Allah, nanti Bapak Ibu ayat 34 akan dijelaskan. Itu hanya memberi petunjuk. Ibadah kita seperti ini, Bapak Ibu yang kita hafal adalah ritual agamawinya. Ketika kita beribadah di GBI Pejaten akan dimulai dengan pujian penyembahan. Ketika pujian penyembahan dimulai ada doa. Dimulai dengan kita menyembah Tuhan tiba-tiba praise. Kemudian sebelum masuk firman Tuhan, menyembah lagi. Saya mengalami zaman Tuhan. Itu ibadah agamawi kita. Artinya agamawi itu bukan karena, agamawi, enggak berkenan, bukan. Secara physically kita melihat, seperti itu yang kita hafal. Tapi Alkitab katakan, akan ada waktunya manusia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah roh. Setuju Bapak Ibu? Bukan berarti ibadah ini tidak berguna. Ibadah ini hanya menjadi wadah kita, memudahkan kita bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika kita mau ketemu Tuhan di dalam roh, balik lagi semuanya bergantung pada kita masing-masing. Apakah roh kita hidup atau roh kita mati? Kalau padam, Bapak Ibu mau datang 1 jam sebelum ibadah, berdoa nangis-nangis, saya jamin tidak ketemu Tuhan. Tapi walaupun Bapak Ibu datang dengan segala masalah, hatiku haus akan Tuhan, saya jamin kau ketemu Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Saya nangis Bapak Ibu. Ketika tadi saya berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan tiba-tiba gerakan, angkat tanganmu. Anak-anak saya beritahu, angkat tanganmu. Kita harus mengajarkan mereka. Saya menangis. Tuhan ajarkan anak-anak. Dia harus mengangkat tangan, dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Harus mereaksikan tubuhnya, memanifestasikan bagaimana saya berdoa kepada Allah. Mengangkat tangan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sound system kita bukan yang terbaik Bapak Ibu. Kadang suaranya bagus, kadang suaranya ya turun naik gitu ya. Alat musik kita juga bukan alat musik yang terbaik. Tapi setiap kita memuji menyembah Tuhan, kita masuk di dalam sikap hati yang benar. Rasanya Tuhan itu bawa saya masuk dimensi yang lain. Saya bisa menangis Bapak Ibu. Jadi dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan bagi manusia. Kenapa? Saya kenal loh, saya kenal. Nanti kita terjemahkan Bapak Ibu. Jadi level tertinggi pencarian kita manusia ini adalah pengenalan akan Allah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan posisi tertinggi Allah di dalam kehidupan kita seharusnya. Setuju Bapak Ibu? Nah yang kedua apa? Arti pengenalan Allah itu menjadi kebahagiaan. Mari kita akan sama-sama renungkan Bapak Ibu. Mulai ayat 13. Ayat 13 dikatakan gini loh. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena
kekayaannya. Aneh enggak? Menjadi orang kaya itu susah, betul enggak Bapak Ibu? Saking susahnya segala sesuatu dipakai untuk bisa menjadi kaya. Kalau menjadi orang kaya mudah di Indonesia enggak ada orang miskin, setuju Bapak Ibu? Kalau menjadi orang kaya itu gampang, enggak ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai. Orang semuanya kaya-kaya. Tapi Tuhan katakan, kalaupun kamu menjadi kaya, jangan engkau bermegah karena kekayaanmu. Padahal itu yang kita cari. Orang tua, Bapak Ibu semuanya tempat ini. Apa cita-cita kita terhadap anak kita? Menjadi orang sukses, setuju? Ukuran sukses itu apa? Kaya. Yang kedua, punya kuasa, punya power. Betul Bapak Ibu? Mau pemilu, semua orang lagi pada mempersiapkan diri. Cari orang kaya untuk mendukung paslonnya masing-masing. Cari kekuasaan untuk bisa mendukung paslonnya masing-masing. Punya hikmat, kebijaksanaan. Banyak orang stres, mencari penghiburan. Siapa yang bisa memotivasi? Tapi Tuhan katakan, jangan bermegah karena itu. Sudah capek-capek dari kecil kita mendoakan anak kita supaya jadi orang kaya, orang sukses. Tuhan gak boleh bermegah. Bapak Ibu kenapa gak boleh bermegah? Yang jelas karena jawabannya subjek judul ayat ini Bapak Ibu. Karena yang membuat kita bahagia itu adalah mengenal Allah. Bukan kekayaan kita yang membuat kita bahagia, setuju gak Bapak Ibu? Walaupun dengan kekayaan kita bisa membeli semuanya. Walaupun dengan kekayaan apa yang tidak mungkin rasanya kita bisa membuat menjadi mungkin. Tapi Tuhan katakan bukan itu alasan kita harusnya bermegah. Hanya semu. Percayalah Bapak Ibu, semakin kita mengejar kekayaan, semakin kita mengejar kekuasaan, semakin jauh engkau dari yang namanya bahagia. Setuju enggak? Yang ada nanti ujungnya adalah permasalahan baru. Bisa jadi pertengkaran. Ya di setiap pemilu seperti itu, betul enggak Bapak Ibu? Suhunya panas, Pak Jokowi bilang, ya anget-anget sedikit enggak apa-apa. Tapi kan pertanda, ada perebutan. Aku mau di sana loh. Either itu saya hanya wakil rakyat, either itu mungkin hanya pemerintahan daerah tingkat 2. Tapi semuanya saling berebut. Tapi Tuhan katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Orang kuat bermegah karena kekuatannya. Orang kaya bermegah karena kekayaannya. Karena apa? Kebahagiaan itu sumbernya Tuhan. Cari Tuhan, kenali Tuhan. Katakan amin. Apapun masalah kita. Saya garanti gak ada orang di dunia ini gak punya masalah Bapak Ibu. Semakin tinggi posisi kita, percayalah. Masalah akan semakin banyak yang harus kita hadapi. Sehingga orang akan pakai segala cara. Korupsi, nepotisme, menjajah, monopoli negara. Amerika kenapa habis-habisan membela Indonesia, membela bangsa Timur Tengah. Israel oke lah, karena darah daging Israel ada di Amerika. Mungsuin Rusia, mungsuin Cina. Karena dia ingin memonopoli. Dia ingin membatasi daerah yang mereka kuasai supaya tidak direbut. Karena di situ ada kekayaan yang menjamin kehidupan mereka. Tapi sampai hari ini, udah ganti beberapa presiden, tetap aja konflik selalu ada. Tidak membuat kita menjadi bahagia. Tapi Alkitab katakan Bapak Ibu, perhatikan. Ayat 24. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, mari kita renungkan sama-sama. Yang pertama, baiklah setiap kita bermegah karena hal berikut. Pertama, memahami dan mengenal aku. Oh Bapak Ibu kalau memahami, mengenal aku gampang. Oh udah memahami, saya tahu siapa Allah. Bapak Ibu ada yang punya aplikasi Alkitab Amplified Bible, Alkitab yang diperkuat. Itu Alkitab katakan gini Bapak Ibu. Maksudnya memahami dan mengenal aku itu adalah yang pertama, personally
and practically. Saya mengenal Tuhan secara pribadi, personally. Maksudnya gini loh Bapak Ibu. Alkitab itu sebut siapa Allah. Banyak sekali. Ada yang dikatakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Nisi, Allah yang memberikan kemenangan. Jehovah Rafa, Allah yang menjadi penyembuh. Apalagi Bapak Ibu. Jehovah Salam, Allah yang memberikan damai sejahtera dan semuanya. Itu Alkitab katakan. Panggilan Allah. Kenapa Allah dipanggil seperti itu? Karena dia bisa melakukannya sesuai panggilannya. Pertanyaan saya. Kalau kita mengenal pribadi, simple. Harusnya saya mengalami secara pribadi. Sehingga saya panggil Allahku Jehovah Nisi, panji kemenangan. Setuju Bapak Ibu? Alkitab ini hanya clue. Alkitab hanya menjelaskan. Tapi sampai sana personally saya harus kenal siapa Allah yang saya sembah. Katakan amin. Supaya personal saya harus mengalami. Tuhan ciptakan manusia untuk relationship. Untuk hubungan. Suami istri. Tempat ini. Mas Imam yang paling tahu siapa Bu Maria. Bu Emi yang paling tahu siapa Pak Sembiring. Setuju gak Bapak Ibu? Suami istri setiap hari ketemu. Baik negatifnya, baik positifnya. Makanya tadi ketika Pak Sembiring kakinya bengkak. Semuanya nyandain. Pasti diinjek sama Bu Emi nih. Karena yang bisa, mohon maaf ya, yang bisa 24 jam nyala-nyala, ganggu-ganggu ya suami istri. Kalau suaminya berarti istrinya. Deket ada relationship. Bapak Ibu artinya gini loh. Pasti nanti ada panggilan-panggilan tertentu yang orang lain tidak tahu siapa dia. Setuju Bapak Ibu? Saya dulu dipanggil Selatem. Gara-gara teman satu kos saya dulu waktu kuliah. Yang namanya anak kecil Bapak Ibu, anak muda dari kampung. Gak pernah mandi. Sering main layangan hitam. Jadi dipanggilnya Selamat Hitam, Selatem. Panggilan itu akhirnya semua orang pada tahu. Sampai ke kantor. Kantor saya lama. Gara-gara teman kuliah pada masuk kantor yang sama. Selatem mana Selatem? Bingung siapa Selatem. Wajahnya putih kok dipanggil Selatem. Dulu sebelum bertobat hitam. Bapak Ibu, personally kenali Tuhan secara pribadi. Alkitab hanya memberikan pengertian. Siapa Tuhanmu? Bagaimana ajarannya? Apa yang menjadi perintah-perintahnya? Tapi sampai engkau ketemu, personally saya kenal Tuhan, harus mengalami hubungan pribadi. Amin. Kalau enggak, engkau akan terombang-ambing. Benarkah dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan? Tapi ketika kita lagi butuh, kita panik, bukan cari Tuhan. Benarkah dia Jehovah Salam, Allah yang memberikan sumber damai sejahtera buat kehidupanku? Kejar dia. Memahami personally, saya kenal siapa Allah saya. Practically, saya mengalami. Saya bukan sekedar saya kenal siapa dia, Allah yang seperti apa. Tapi saya mengalaminya. Bapak Ibu mengalami, Tuhan penuh kasih, Tuhan penyembuh, Tuhan penyedia, Tuhan panji kemenangan. Kalau belum, kejar. Ini semuanya tidak akan membuat kita bisa selamat Bapak Ibu. Kalau kita hanya pengikut, hanya kulitnya saja kita ngikut. Hati kita tidak. Sampai roh kita ketemu Tuhan. Menyembah di dalam roh. Kenapa? Karena roh, Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, kita gak bisa mengukurnya dengan apa yang kita lihat. Saya bisa menangis itu buah dari saya mengenal Tuhan. Bukan saya harus menangis berarti itu tanda saya kenal Tuhan. Belum tentu saya menangis saya kenal Tuhan. Saya nangis bisa jadi kaki saya keinjak. Setuju Bapak Ibu? Personally, practically. Yang kedua dikatakan. Bahasa Inggris saya agak jelek Bapak Ibu. Jadi saya harus hati-hati bacanya. Dikatakan yang kedua itu discerning and recognizing. Artinya mengenali dan bisa membedakan. Karakter Allah. Bapak Ibu kalau buka di Amplified Bible itu jelas itu. Discerning and recognizing my character. Tuhan katakan my-nya M-nya huruf besar. Jadi tidak hanya personally, practically, tapi dia yang bisa mengenali karakter Tuhan. Dan dia bisa membedakan. Dunia bisa memberi kasih enggak Bapak Ibu?
Dunia bisa mengampuni enggak? Tapi beda enggak dengan pengampunan dari Tuhan? Dunia bisa menerima kita siapapun. Tapi penerimaan Tuhan tanpa batas, tanpa syarat. Setuju enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat cerita perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun? 12 tahun mengalami pendarahan. Kalau di dalam perjanjian lama, orang yang mengalami pendarahan, lelehan katanya di Alkitab ditulis, itu orang yang najis. Jangankan dia mendekat, dia itu harus diisolasi. Jadi kalau dulu di zaman perjanjian lama, setiap kota itu punya tembok pembatas. Jadi seperti orang sakit kusta, orang yang najis, itu harus di luar kota, di luar tembok pembatas. Jadi ada pagar-pagar kayak kandang gitu Bapak Ibu, tempat mereka tinggal. Yang ada di dalam kota orang-orang yang tidak najis. Ini orang yang mengalami pendarahan itu harusnya seperti itu. Jangankan mendekat, mereka itu sudah dipagari, nggak boleh. Tapi Alkitab katakan, orang perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia paksa diri loh, untuk ketemu Tuhan menjamah jubahnya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab? Tuhan itu katakan gini loh, siapa yang menjamah jubahku? Sehingga ada kekuatan yang mengalir dari tubuh. Murid-muridnya bingung semuanya. Tuhan, tidakkah kau lihat ini orang begitu banyak semuanya? Tapi Yesus tahu, ada orang yang mendekat kepada dia. Harusnya kalau Yesus ngikutin aturan Taurat, perjanjian lama, orang ini binasa. Setuju gak Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat ruangan Maha Kudus, tempat imam besar masuk setahun sekali? Imam besar itu berarti kepala imam, bukan mas imam ini. Jadi imam-imam itu jumlahnya banyak, imam Lewi, dia ada satu kepalanya. Dan dia hanya 1 tahun sekali masuk ruangan Maha Kudus. Bapak Ibu tahu setiap mau masuk, kakinya diikat sama rantai. Kenapa? Kalau dia udah masuk 1 jam, 2 jam gak bergerak, berarti orang ini mati. Jadi rantainya ditarik. Karena orang gak bisa masuk. Kenapa? Di ruangan Maha Kudus tempat kediaman Allah. Berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau najis, mati. Itu perjanjian lama. Jadi sebelum imam itu masuk, dia harus mengkuduskan tubuhnya, fisiknya, dirinya. Dia harus membawa persembahan, mengorbankan persembahan, mempercikkan darah, menggantikan kenajisannya. Dia harus benar-benar screening tubuhnya. Supaya masuk ruangan Maha Kudus tidak mati. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, terbelah tirai ruangan Maha Kudus. Betul Bapak Ibu? Dan semua orang bisa masuk. Tapi dia bukan Allah yang membatasi diri dengan kenajisan. Dikatakan, aku datang justru kepada mereka yang membutuhkan, yang berdosa. Sehingga perempuan ini dia terima. Karakter Tuhan apa Bapak Ibu? Kasih tanpa batas, tidak membedakan. Hari-hari ini ada di antara kita yang merasa tertolak. Mana mungkin Tuhan bisa melakukannya. Mana mungkin Tuhan bisa menyembuhkannya. Ayo kejar Tuhan, kenali Tuhan. Kasihnya, pengampunannya tanpa batas. Katakan amin. Kalau perempuan Samaria 12 tahun dia mengalami pendarahan, Tuhan pun bisa menyembuhkannya. Bayangkan Bapak Ibu, tidak sekedar dia mau menerima perempuan Samaria itu, perempuan yang mengalami pendarahan, dia mau menyembuhkannya. Lebih dari sekedar Yesus mau terima kita. Kejar Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kerinduan saya satu, saya mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Gampang? Enggak. Karena hidup kita ini real Bapak Ibu. Setiap hari yang bekerja menghadapi pekerjaan, permasalahan hidup, keluarga semuanya punya problem. Tapi ketika saya harus berdiri di hadapan Allah, saya harus kejar Tuhan. Sampai secara pribadi roh saya menyembah kepada Tuhan. Connect dengan Tuhan. Bapak Ibu percayalah, ketika itu terjadi, engkau akan bahagia. Tentram hidup kita. Masalah belum tentu selesai. Tapi di dalam roh kita sudah menang. Discerning, recognizing my character. Mengenali karakter Allah. Dan bisa membedakan. Dunia bisa mengampuni. Tapi pengampunan dunia terbatas. Pengampunan dunia ada batas, ada syaratnya.
Gak ada yang istilahnya mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa pamrih. Ada udang di balik batu. Take and give-nya ada. Tapi Tuhan katakan tanpa batas. Kasih Tuhan tak bersyarat. Bapak Ibu, Alkitab berkata seperti ini loh. Lukas 6:32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jika kita ini mengasihi orang yang kita kasihi, mengasihi orang yang karena orang itu mengasihi kita, apakah jasamu? Katakan seperti itu loh. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Maksudnya gini loh, kalau kita hanya berbuat baik kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, apa jasamu? Apa pengorbananmu? Apa bedanya dengan dunia? Setuju Bapak Ibu? Tuhan itu mati bagi kita loh. Amin. Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kenapa ya Yesus itu anak Allah sampai dikorbankan mati di atas kayu salib? Itu anak tunggal loh. Saya tuh mikirnya gini loh. Kalau ada jalan lain keselamatan, pasti Tuhan tidak pernah pilih anaknya untuk dikorbankan. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau ada jalan lain keselamatan supaya umat manusia ini ditebus, pasti anaknya enggak akan dikorbankan. Setuju enggak? Tapi Tuhan pun tunduk kepada apa yang Dia perkatakan sendiri. Harus ada darah pengorbanan untuk menggantikannya. Makanya ketika perjanjian lama setiap dosa itu harus ada pengorbanan. Domba, burung tekukur, apapun menggantikan dosa kita. Untuk mentahirkan kita. Kita ini siapa sih? Siapa yang peduli? Orang kita yang kita kenal, tetangga kita gak peduli, setuju gak Bapak Ibu? Gak ada yang peduli kita. Lupa juga iya. Tuhan itu loh peduli. 7 miliar penduduk dunia ini, Tuhan itu peduli. Kalau Dia gak peduli Bapak Ibu, apa susahnya membuat kita mati semuanya? Ciptakan manusia baru tanpa dosa. Tapi Tuhan peduli dengan kita. Karena Tuhan sudah katakan, engkau berharga di mataku. Hari ini saya mau ajak kita, bawa hidup kita sampai kedalaman siapa saya di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa menghargai betapa Tuhan mengasihi kita. Gak ada agama yang bisa mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Saudara ipar kita, saudara sepupu kita pun mengajarkan, kalau gak percaya kafir, layak dibunuh. Betul gak Bapak Ibu? Bukannya suruh bertobat loh, dibunuh. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, betul gak Bapak Ibu? Itu mereka mengajarkannya. Tapi Tuhan ajarkan kasih tanpa batas, tanpa syarat. Dia mati bagi kita karena begitu besar kasihnya bagi kita. Sehingga anaknya yang tunggal dikorbankan. Artinya gak ada jalan lain, udah. Bapak Ibu mau cari-cari agama lain, pintu-pintu, siapa tahu ada keselamatan tanpa Kristus. Gak ada. Kalau ada, gak mungkin dia mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib. Setuju gak Bapak Ibu? Dia yang menciptakan bumi dengan segala isinya kok. Dia lebih tahu bagaimana supaya manusia ini tebus. Ada jalan keselamatan buat manusia. Jadi hari ini saya mau tanya, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Apa yang membuat kita sepertinya Tuhan? Gak mungkin. Ayo datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Secara personally saya akhirnya kenal siapa Dia. Practically saya mengalaminya. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Saya mengalaminya. Sampai kita bisa bersaksi. Betul Bapak Ibu? Kenapa hanya agama Kristen yang mengajarkan kita harus bersaksi? Karena supaya kita sadar bahwa Dia Allah bukan Allah yang jauh. Bukan Allah yang sekedar bisa berjanji. Tapi Allah yang secara nyata melakukan bagiannya apa yang Dia perkatakan. Aku tabib yang ajaib. Sehingga ketika kita dalam persekutuan, siapa yang bersaksi? Saya disembuhkan Pak. Dia Jehovah Shalom. Allah yang menyediakan damai sejahtera. Benci, gimana saya bisa menegur?
walaupun dia suamiku, istriku. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku. Ada damai sejahtera. Aku harus mengasihi suamiku. Ada sesuatu yang beda Bapak Ibu. Percayalah tidak ada solusi lain di dunia ini yang membuat kita menang. Solusinya satu, berbalik kepada Tuhan. Cari Tuhan. Sampai engkau mengenal secara personal, saya kenal siapa dia. Biarkan orang lain berkata apa tentang Allah. Tapi biarkan aku berkata siapa Allahku karena aku mengalaminya. Setuju? Saya undang imam musik boleh masuk ke dalam. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan saksian Bapak Ibu ya. Saya ini dulu pernah punya kul di daerah Volvo. Bapak Ibu tahu penyeberangan rel kereta api Volvo yang ada di Pasar Minggu, Kemuning. Ya sekitar 10 tahun lebih lah. Bapak Ibu, kul kami itu unik. Waktu itu kami masih usia 40-an ya gitu ya. Anggotanya sebagian besar usianya 65 tahun ke atas. Bapak Ibu bisa bayangkan kan, kami muda memimpin umas-umas, senior-senior menurut kami gitu ya. Jadi kalau kesaksian itu, selalu kesaksiannya itu sesuatu yang membuat kita kadang tenang, membuat kita kadang was-was. Karena antara menang di dunia sama hidup dalam kekekalan. Tahu ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang kesaksiannya itu, wih saya harus berjuang supaya saya bisa dapat pekerjaan, gak ada. Sudah umas usianya, saya sakit Pak, tolong doakan. Saya pengen nanti ketika saya dipanggil Tuhan, wah semuanya tentang kekekalan gitu ya. Nah Bapak Ibu dalam perjalanan waktu, beberapa sudah menyelesaikan bagiannya di dunia. Sudah tinggal di surga bersama Bapak di surga. Nah sekarang generasi yang kedua, sebagian gitu ya. Ada Kak Marta, Kak Linda juga di sana. Bahkan ada yang Bu Hani itu salah satu putrinya. Dulu mamanya anggota KUL. Suatu saat kita punya rindu, nanti kalau semuanya satu persatu dipanggil Tuhan, KUL kita habis. Tapi ternyata anaknya yang tinggal jauh, di luar kota, bahkan di Sumatera, tiba-tiba bisa balik ke Jakarta. Akhirnya menggantikan mamanya. Dan kami diberkati. Satu hal, sampai suatu saat, sekitar 2 minggu yang lalu, ada anggota KUL yang sudah lama kami gak bertemu. Dari tahun 2019, karena pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Ada bapak ibu, usianya udah 65-64 tahun. Bapak ibu, kami kaget datang ke rumah tiba-tiba. Dan satu hal yang dia saksikan, Tuhan itu baik. Tapi kami nangis Bapak Ibu. Nangis itu bukan karena apa, diberkati. Betapa Tuhan itu bekerja buat setiap kita personally. Ini suami istri, ibunya, suaminya, itu punya sakit yang membuat dia tidak bisa jalan sendirian. Nama sakitnya demensia, lupa Bapak Ibu. Bayangkan itu sampai sakitnya lupa, itu kalau keluar rumah, nggak tahu jalan pulang ke rumahnya. Jadi jangan tanya siapa saya. Jadi kalau ditanya, Bu masih ingat ini enggak? Siapa dia? Dia hanya tertawa. Tapi namanya siapa? Dia pokoknya udah lupa. Jadi bapaknya ini, suaminya ini, orang Ambon. Tapi Tuhan itu bisa ubahkan menjadi orang yang lembut hatinya. Dia bilang, Pak, Bapak mengalami kesulitan enggak dengan situasi seperti ini? Pak, kalau bicara kedagingan, saya bisa memberontak kepada Tuhan. Tapi bukankah dia jodoh yang Tuhan berikan menjadi pendamping saya? Jadi bapak ini setiap hari harus mendampingi istrinya. Dia tinggal berdua, anaknya sudah di luar kota semuanya. Jadi bayangkan bapak ibu, keluar rumah dia temenin. Sampai ke kamar mandi, dia harus jagain di depan pintu kamar mandi. Demensia. Tapi yang membuat kami menangis, ternyata Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada suaminya. Bapak Ibu, saya sampai bilang, Tuhan, beban saya mungkin belum seberat Bapak ini. Tapi Engkau bisa ubahkan Bapak ini menghadapi beban, itu menjadi berkat di dalam kehidupannya. Kemarin Jumat dia pergi ke Amerika Bapak Ibu. Karena anaknya ada yang tinggal di Amerika. Saya sampai nangis, Tuhan saya pun belum pernah ke Amerika. Tapi Bapak ini dengan segala kekurangan keterbatasannya, Tuhan bisa kirim ke Amerika. Itu istrinya demensia kan Bapak Ibu. Dia itu bisa lolos loh, pengecekan kesehatan.
bisa lolos sampai tiba di sana, ngabari ke gul kami. Saya menangis. Sehingga setiap saya berdoa itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan itu baik. Secara personally percayalah, Tuhan bisa mengukur kekuatan kita masing-masing. Jangan takut dan khawatir. Ketika Tuhan izinkan, itu pasti ada kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapinya. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Adakah di Alkitab, tokoh Alkitab yang akhirnya dipermalukan Tuhan? Gak ada. Semuanya Tuhan bela habis-habisan. Siapapun mereka. Bukankah Tuhan juga melakukan yang sama dengan hidup kita? Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, selalu ya Tuhan. Ini yang kami rindukan dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Ini kami ya Tuhan, kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari sejenak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan di tempat ini, kasih Tuhan itu kasih tanpa syarat. Dia tidak memandang apa latar belakang kita. Seberapa lama saya kenal Tuhan, apa yang sedang saya hadapi. Mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kita merasa tidak layak, terlalu jauh saya menyimpangnya Tuhan. Mungkin kita merasa tidak layak karena terlalu berat yang harus saya hadapi. Atau kebalikannya, Tuhan, ini dosa ini sudah berulang-ulang. Aku jatuh di dalam dosa yang sama, menjijikkan. Apakah Engkau masih mau terima aku Tuhan?
Bapak Ibu, saya pun juga bukan orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau telanjangi setiap kita, kita pasti semuanya akan malu di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan, mereka pun yang ditolak sama dunia, Tuhan juga mau menerima mereka. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, najis di mata mereka. Tapi Tuhan datang kepada dia. Pemungut cukai, itu dijauhi sama orang-orang Israel. Mereka memungut kekayaan dari bangsanya sendiri. Betapa jahatnya mereka di mata bangsa Israel. Tapi Tuhan datang ke rumahnya, Sakeus. Sakeus, aku mau makan di rumahmu. Dan Sakeus ketemu Tuhan secara pribadi. Sehingga dia katakan, 1/4 dari apa yang aku miliki aku persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 2 kali lipat. Bapak Ibu, apapun masalah kita, saya tidak bisa memberikan solusinya. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, datang kepada Tuhan. Sampai secara personally, engkau bertemu kepada Tuhan. Practically engkau mengalaminya sendiri. Bagaimana Tuhan bertindak sesuai dengan janjinya. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi Roh-Mu tak terbatas ada di tempat ini. Biarkan Engkau yang menjamah setiap kami. Kuatkan kami, lepaskan kami Tuhan. Sembuhkan kami, berikan kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahwa kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkaulah Allah kami. Oh Tuhan, aku mau ketemu dengan Engkau personally Tuhan. Aku mau mengalaminya Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah Jehovah Salom, Engkau Allah Jehovah Nisi. Panji kemenangan di dalam kehidupanku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu
Silahkan duduk Bapak Ibu. Diberkati dengan firman-Nya. Diberkati ya. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menyentuh hati kita. Tadi apa kata Pak Agung temanya? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita mau bahagia? Amin. Kalau kita mau bahagia, mari kita mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Dan kita alami dia di dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan yang seutuhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sekarang kita dengarkan pengumuman. Silahkan multimedia. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua sehat dan penuh semangat. Karena kasih karunia-Nya Tuhan dan berkat-Nya melimpah setiap hari untuk kita. Berikut beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama-sama. Pelayanan jemaat seperti baptisan selam, pernikahan, penyerahan anak, ibadah penghiburan atau pemakaman, konseling, dan kunjungan doa dapat menghubungi sekretariat melalui Ibu Enda atau Saudari Mimi di nomor berikut ini. KUL atau Community of Love. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam KUL, dapat menghubungi Gembala KUL atau pekerja yang bertugas. Informasi KUL dapat menghubungi Bapak Daniel Sembiring melalui nomor berikut ini. Rumah doa onsite akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, pukul 7 malam di tempat ini. Doa keliling Nusantara Call akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh KUL. Menara Doa Online Rayon 1G akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023 pukul 5 sore by Zoom. Informasi link Zoom dapat menghubungi hotline gereja atau dapat dilihat melalui Instagram @GBI-Pejaten Upper Room. Menara Doa SICC akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Kami mengajak seluruh pekerja dan jemaat untuk dapat bergabung. Untuk informasi kegiatan gereja dapat menghubungi hotline berikut ini. Dan jangan lupa untuk memfollow official akun media sosial gereja melalui Instagram @GBI-Pejaten Upper Room dan @NGC-Pejaten untuk melihat seputar kegiatan gereja dan kegerakan generasi muda di tempat ini. Demikianlah sekilas pengumuman kegiatan gereja GBI Pejaten Upper Room. Saya Mesa Raharjo, pamit dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit dan jadilah pemenang. Amin. Terima kasih Elmo. Baik Bapak Ibu, kami mau bertanya, ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang bangkit berdiri karena kami ingin berkenalan dengan saudara. Ada? Silahkan berdiri. Ayo, jangan malu-malu. Nggak ada? Kalau nggak ada, baiklah, berarti kita jemaat setia. Kita doakan terus kursi-kursi yang terkosong biar minggu berikutnya semakin hari semakin penuh. Amin. Sembari mempersiapkan persembahannya Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita mau doa bersama-sama. Shikarata tarata pakarata parata karata parata parata karata parata kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu ajaib, Engkau begitu dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau begitu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikarata parata karata parata karata parata kaya. Terima kasih untuk
Pak Agung Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatimu. Berkati terus beliau Tuhan, berikan dia kesehatan luar biasa Tuhan. Berkati segala yang diusahakannya, baik di pelayanannya Tuhan. Terus kau limpahi dia dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Dan biar rohnya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Dan semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Ibu Esther Tuhan sebagai tiang doa di dalam keluarga ini. Dan tiang doa bagi kami semua. Berikan dia terus damai sejahtera daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak ini sungguh ada di dalam naungan Tuhan. Segala rencana mereka ada di dalam Engkau. Ini keluarga hamba-Mu Tuhan, kami serahkan ke tangan Engkau. Engkau terus berkarya di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sangat mengalami Engkau, merasakan Engkau Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Bahkan sampai kami ingin mau mengalami Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami agar kami terus mengenal siapa Bapa yang kami sembah, siapa Tuhan yang kami sembah. Apapun saat ini pergumulan kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut karena kami mengenal Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu mengenal kami dan mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami setiap saat mengandalkan Engkau. Setiap waktu memuji dan menyembah Engkau. Jangan biarkan kami keluar dari jalur-Mu Tuhan. Paksakan kami agar kami tetap mengenal Engkau. Karena itulah kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mau memberikan persembahan kami kembali. Tuhan, ini bentuk rasa cinta kasih kami kepada Engkau. Engkau berkati, Engkau urapi persembahan yang kami berikan Tuhan. Supaya layak di hadapan-Mu. Dan Engkau berkati melimpah-limpah yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Atau kami melaksanakan aktivitas kami. Biarlah hidup kami terus melekat dengan Tuhan. Hidup kami terus dengar-dengaran dengan apa kata Tuhan. Biar hidup kami lebih berbahagia berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Engkau melalui hamba-Mu. Haleluya, mari Bapak Ibu kita akan akhiri sama-sama. Satu hal yang saya ingatkan kembali, jangan takut dan khawatir. Ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan jauh dari Tuhan. Hampiri Dia setiap hari. Temui Dia secara pribadi. Dia Allah yang setia dan adil. Bapak terima kasih kami sudah selesai. Biarlah Tuhan kami boleh mengakhirinya dengan sama-sama menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Baik berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah. Dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
Bapa.